Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra, saya ibu dari Rafif Alkaf, penyandang Down syndrome usia 3,5 tahun sekarang. Saya mau cerita soal pertama kali saya ketemu Bu Enda sampai akhir-akhir ini lah ya. Dulu awal tuh kami ketemu Bu Enda di klinik yang lama waktu Rafif usia 15 bulan, sekitar 15 bulan. Kondisi Rafif waktu itu belum bisa merangkak apalagi berjalan. Datang masih dalam kondisi yang bisa merayapnya, tapi alhamdulillah udah asimetrikal waktu itu. Jadi tangan kanan maju, kaki kiri maju gitu, jadi asimetris seperti ABRI gitu merayapnya. Terus setelah di assess, saya kira assessmentnya bakal lumayan lama, tapi ternyata gak selama yang saya bayangkan. Terus saya dipanggil ke ruangan untuk ngobrol dengan Bu Endah. Waktu itu Bu Endah yang pertama kali banget ditanyain, itu yang nyantol sampai sekarang di otak saya tuh, di ingatan saya. Waktu itu Bu Endah tanya, Mama mau fokus kemana terapinya? Terus saya tanya, maksudnya gimana Bu, fokus kemana? Rafif kan belum bisa jalan. Biasanya banyak orang tua yang datang ke sini untuk sekedar anaknya bisa jalan. Tapi saya mau tahu nih, Mama maunya gimana gitu. Saya punya 2 pilihan waktu itu. Saya dikasih 2 pilihan sama Bu Enda. Apakah Rafif mau ditargetkan untuk segera bisa jalan, atau kita tarik semua komponen geraknya pelan-pelan dari bawah, dari yang paling dasar. Waktu itu saya lumayan mikir sih, karena pastilah saya juga nggak munafik kalau saya pertama kali datang ke tempat terapi, saya udah lumayan. Waktu itu klinik yang lama itu adalah tempat ketiga, sekolah keempat. Jadi saya sebelumnya tuh udah nyobain 3 klinik untuk Rafif, tapi belum ada yang sampai kena di hatinya gitu. Karena Rafif tuh setiap datang tuh selalu nangis gitu. Waktu baru nyampe klinik tuh dia nangis. Selama sesi terapi tuh dia nangis, dan selesai terapi tuh selalu anak saya tuh sampai nangisnya kayak nggak bersuara gitu. Saya nggak tega juga, karena saya pikir gimana bisa masuk kalau nangisnya tuh nggak santai gitu loh. Karena bukan sekedar nangis yang masa adaptasi ya, tapi hampir semua sesi udah lumayan lama dan masih terus nangis gitu. Jadi saya pikir kayaknya saya harus cari klinik yang lain gitu. Akhirnya waktu itu ketemu ke klinik yang lama, terus balik lagi ke pilihan yang dikasih Bu Enda. Saya pikir kayaknya gak bijaksana juga kalau saya pilih saya mau Rafif cepat jalan, sementara mungkin dasar-dasarnya masih bolong gitu. Kayaknya saya lebih mau Rafif untuk ditarik komponen geraknya tuh dari bawah gitu. Saya mau Rafif gak sekedar bisa, tapi paham gitu. Jadi waktu itu saya pilih yang kedua, terus Bu Enda senyum gitu. Saya seneng banget ada orang tua yang jawab begini gitu. Kalau gitu saya tanpa ragu-ragu, dengan udah ada restu dari Mama Rafif, saya akan narik Rafif dari bawah sekali ya gitu. Tapi saya nggak bisa kasih jangka waktu berapa lama sampai Rafif bisa jalan. Bener bilang gitu, Mama yakin nggak nih gitu. Nah di awal itu kami belum ada program sampai ke bicara ya, jadi memang targetnya sama sekali belum sejauh itu. Rafif tuh kondisi bawaannya waktu ketemu Bu Endah itu sudah mulai bubbling. Mama papa dari usia 10 bulan waktu itu kalau gak salah. Jadi waktu 15 bulan tuh udah lumayan keluar, udah bisa bilang ayah kalau gak salah waktu itu ya, bekalnya. Tapi belum sampai yang kompleks gitu, masih kata-katanya pun jarang gitu keluar. Jadi nggak serta-merta ketemu orang langsung keluar bicaranya tuh langsung keluar gitu, nggak. Jadi dia betul-betul momentual gitu keluar kata-katanya. Terus waktu itu awal-awal stimulasi yang dikasih sama Bu Enda adalah
taktil dan vestibular. Taktilnya itu dengan mengenalkan bermacam tekstur. Waktu itu di klinik tuh ada karpet yang isinya tuh banyak tekstur gitu. Ada yang isinya rumput-rumputan sintetis, terus ada juga yang sikat kayak spons gitu, ada juga yang batu-batuan, terus pokoknya tekstur halus, tekstur kasar. Dan Rafif tuh waktu ditaruh di atas itu sangat histeris. Jadi waktu itu saya ingat banget, Rafif tuh masih saya dampingi waktu awal-awal karena masih adaptasi, saya masih boleh masuk ke klinik. Saya lihat, betul-betul lihat reaksinya waktu itu memang sehisteris itu. Jadi dia nangis, beneran nangis, nggak mau. Dia cuma freeze gitu loh, kayak gak gerak di atas keset itu. Betul-betul nggak berani ngapa-ngapain gitu. Dia cuma diem aja gitu sampai nangis. Terus histeris, akhirnya kita angkat karena belum bisa kan. Terus cuma sebentar doang gitu kan. Terus besokannya tuh setelah mulai kayak gitu terus lah untuk kayaknya 1 minggu ada kali ya, dia setiap terapi waktu itu 1 minggu 2 kali. Jadi kalau nggak salah mulai enjoy sama Bu Endah tuh setelah minggu ketiga. Jadi minggu pertama dan minggu kedua, jadi setelah 4 kali pertemuan dia masih gak nyaman gitu dengan adaptasi lingkungan baru, terapis baru gitu. Nah setelah minggu ketiga, di pertemuan kelima atau keenam, Rafif tuh mulai bisa masuk tuh stimulasi yang dikasih, kayak mulai ke vestibular juga. Waktu itu Rafif ditaruh di kayak ada apa ya, jenis mangkok gitu kali ya, bentukannya kayak mangkok gitu, kayak piring yang imbalance gitu, nggak seimbang. Kalau Rafif didudukin di situ tuh dia goyang-goyang kayak gasing gitu. Terus habis itu nangis seperti biasa. Terus ditaruh di ayunan, apalagi histeris. Bahkan dulu belum ayunannya belum gerak aja, baru ditaruh aja tuh udah histerisnya parah. Terus pelan-pelan ke hammock, waktu itu ke ayunan yang dari kain. Pokoknya waktu itu kita sampai di rumah tuh Bu Endah nyaranin kita cari penggorengan yang cukup besar gitu. Terus Rafif dilatih didudukin di penggorengan. Terus juga bikin ayun-ayunan gitu di rumah dari sarung atau dari kain, spray gitu. Pokoknya semua yang disaranin sebisa mungkin kita ikutin gitu. Untuk yang taktil, pasir, segala macam kita carilah yang kayak sekarang ibu-ibu lakukan gitu. Dan gak sebentar, sangat lama. Waktu itu sampai mulai tummy time pun, waktu masuk ke tummy time, Rafif juga sama, histeris lah, nggak mau diem gitu, susah banget. Sampai bisa 10 hitungan tuh sangat susah. Saya nggak tahu, saya agak lupa berapa bulan, karena lama banget. Sampai akhirnya bisa nemu ritmenya, sampai dia bisa bertahan 10 hitungan. Itu mungkin 6 bulan kali ya, nggak tahu deh saya. Mungkin segituan deh kayaknya, soalnya lama banget. Nah setelah tahan 10 hitungan tuh kan akan meningkat lagi kan, karena tummy time itu sebenarnya menurut saya mungkin bisa dikoreksi nanti sama Bunda, kalau stage-nya tuh lumayan banyak gitu. Dari yang tummy time yang tangannya jatuh aja ke lantai, sampai yang sikunya naik, dia tahan pakai siku, sampai yang ditahan pakai telapak tangan, kayak tangannya lurus posisinya. Terus nanti setelah udah mulai kuat, nanti bahunya diangkat terus dilepas untuk melihat apakah ada respon protektifnya agar nggak jatuh begitu aja. Nah itu lama. Itu kalau sampai situ mungkin lebih dari 6 bulan, 8 bulan atau 12 bulan, mungkin setahun. Lumayan lama banget, sampai saya sesungguhnya bosan gitu. Tapi waktu itu saya pikir kalau saya nggak boleh berhenti, apalagi cari terapis lain, karena saya sudah merasa anak saya nyaman banget waktu itu sama Bu Enda. Jadi Rafif tuh untuk pertama kalinya senang banget sekolah gitu. Saya bilang terapi ini di rumah istilahnya sekolah kan ke Rafif. Jadi Rafif tuh sangat menunggu jadwal sekolahnya gitu. Jadi kalau misalnya
mau sekolah tuh dia nurut gitu. Rafif, hari ini tidurnya jangan terlalu malam karena besok mau sekolah sama Bu Endah. Nurut langsung dia, karena dia segitu. Nah, soal respon protektif ya, yang mau saya highlight gitu di sini. Jadi tummy time tuh nggak sesederhana yang kita pikirkan gitu. Dari sebuah gerakan quote and quote gitu dalam tanda petik tengkurap, banyak banget manfaatnya. Sampai ke salah satunya adalah respon protektif. Kalau di Rafif yang sampai sekarang saya masih suka amaze gitu. Ternyata segitunya bermanfaat gitu. Respon protektif itu waktu itu Benda bilang adalah respon yang seharusnya ada yang apabila kita dalam bahaya gitu. Kalau misalnya kita jatuh, sesederhana kita lagi jalan terus jatuh, kita kan biasanya menahan pakai tangan kita ya, pakai dua telapak tangan supaya jatuhnya tuh nggak gedabruk parah gitu, nggak yang sampai terkapar tengkurap di jalanan gitu. Kita masih ada tahanan, entah pakai siku, entah pakai telapak tangan gitu. Waktu itu saya masih ngawang sih, maksudnya saya tahu sih ada ya masuk akal sih soal respon protektif tuh, tapi saya nggak sampai kepikiran kalau apakah Rafif sebetulnya nggak ada dan perlu distimulasi gitu. Ternyata emang nggak ada dan emang perlu distimulasi gitu. Jadi waktu itu tummy time yang bertingkat itu, yang dari awal sampai akhirnya dua tangan nyangga lurus, dan setelah dapet 10 hitungan, 20 hitungan, 30 hitungan itu, akhirnya diangkat bahunya terus dilepas gitu, sampai diangkat bahunya tuh sampai tangannya nggak lagi napak di lantai atau di matras, kemudian agak melayang gitu kan, terus dilepas. Apakah dia menjatuhkan dirinya begitu saja atau tangannya itu mulai nahan gitu supaya dia nggak jatuh? Nah, untuk dapat itu lama banget dan harus diulang berkali-kali. Saya waktu itu sampai pernah agak menyangga Bu Endah waktu, saya ingat banget waktu itu Bu Endah PR-nya masih sama ya Mam, respon protektif gitu, tummy time, sangga dua tangan lurus. Saya udah mulai emosional tuh waktu itu. Terus saya bilang, Rafif tuh di rumah sudah bisa Bu, kalau diangkat bahunya, punggung bahunya ke belakang tuh nanti responnya dia tahan kok Bu. Tapi buktinya belum ada kan di sini gitu. Bu Enda bilang gitu. Kalau respon ya akan muncul dimanapun kondisi dan tempatnya berada, kata Bu Enda gitu. Saya langsung diem. Iya juga ya, masa respon milih-milih tempat gitu kan, nggak mungkin keluar respon kayak gitu cuma di rumah di tempat yang dia nyaman, sementara di tempat lain responnya nggak keluar. Oke, saya langsung diem waktu itu, terus selalu terngiang gitu kalau saya emang harus saya harus stimulasi itu lebih giat lagi supaya emang betul-betul keluar responnya. Dan keluar setelah beberapa bulan gitu, waktu di rumah dan di klinik udah lumayan konsisten keluar responnya, walaupun masih hilang timbul, tapi secara garis besar skala keberhasilan mungkin 70-80% lah ya dapet waktu itu. Terus akhirnya semakin kesini saya semakin mulai, saya tetap masih ngeliatin Rafif sih, maksudnya saya tuh tipe orang yang sedikit-sedikit nyambungin ke apa yang saya lakukan gitu, stimulasi apa yang saya lakukan gitu, apakah benar bermanfaat atau enggak gitu. Karena saya sebenarnya itu, karena Rafif tuh kan anak pertama saya belum ada sama sekali pengalaman gitu membesarkan anak, apalagi ABK. Jadi apapun yang dibilang Bu Enda tuh harus saya buktikan gitu, maksudnya bukan saya buktikan, harus saya tunggu gitu apakah hasilnya betulan ada gitu. Sampai beberapa minggu yang lalu saya sampai WhatsApp Bu Enda kalau ternyata respon protektifnya masih kepake sampai sekarang, dan udah beneran menyelamatkan dalam tanda kutip Rafif dari beberapa kejadian jatuh gitu, atau kejadian yang membahayakan gitu, kayak misalnya dia tiba-tiba kesandung atau dia tiba-tiba
kepleset gitu. Dia tuh terselamatkan dengan respon protektifnya itu. Mungkin kalau dia nggak nahan pakai siku atau dia nggak nahan pakai anggota badannya yang lain tuh, dia udah kena muka, udah kena wajah berapa kali gitu, yang luka akan jadi lebih fatal gitu akibatnya. Dan saya sangat amat bersyukur sih kenapa waktu itu saya bertahan untuk tetap melakukan stimulasi yang sama. Mungkin dalam 1 tahun pertama saya terapi sama Bu Enda gitu, sampai waktu itu ibunya suami saya, mertua saya tuh, omanya Rafif, sampai pernah nanya ke saya, apakah sebetulnya Rafif masih perlu sekolah ya fisioterapi sama Bu Enda, karena kok kayaknya gini-gini aja ya Cid, stimulasi yang di PR-nya tuh itu aja gitu, nggak maju-maju, Rafif nggak jalan-jalan gitu. Waktu itu dari merayap terus ketemu Bu Enda ke merangkak tuh nggak terlalu lama, nggak sampai setahun udah mulai merangkaknya juga. Awalnya kan nggak seluas itu kan posisi terangnya, dan itu lumayan lama juga untuk membuat luas sampai ya seperti target yang ditargetkan lah, gimana merangkaknya gitu. Terus berdiri, melangkah tuh lama. Jadi Rafif tuh baru bisa jalan usia 26 lah, 25-26 bulan lah. Jadi 2 tahun 2 bulan atau 2 tahun 3 bulan baru mulai lancar tuh, dalam artian udah mulai jauh gitu langkahnya. Mungkin dari sebelum 2 tahun tuh udah mulai berdiri gitu, sebelum 2 tahun sih itu mulai berdiri, terus mulai merembet, tapi mulai beneran bisa jalan tanpa bantuan dengan kemampuannya sendiri tuh udah mulai mau jalan gitu ya, nggak dipegangin atau digandeng tuh usia 26 bulan. Dan saya masuk tuh di 15 bulan. Jadi sekitar berapa bulan? 11. Nah, jadi sebetulnya perjalanannya Rafif pun selama itu gitu. Jadi sekarang 2,5 tahun ya, sudah 2,5 tahun keep kontak sama Bu Endah, masih setia sama Bu Endah karena itu gitu. Karena menurut saya analisisnya make sense, sangat berdasar dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi jangan sampai Rafif dijadikan sebuah tolak ukur atau benchmark, karena beda-beda pasti, karena bekal setiap anak berbeda udah pasti, dengan situasi dan kondisi penyakit bawaan yang juga berbeda, diagnosa yang juga berbeda. Bahkan untuk diagnosa yang sama, misalnya kondisi tipikal kesehatan yang sama kayak DS pun berbeda-beda. Jadi walaupun Bu Endah beberapa waktu belakangan sering nyebut nama Rafif Akaf, tapi mohon untuk tidak dijadikan benchmark atau tolak ukur, karena mungkin bisa aja anak ibu atau Mbak di sini akan lebih baik perkembangannya dari Rafif gitu. Mungkin karena selama ini kita ketemu di saat saya sudah dalam tanda kutip sudah kelihatan hasilnya gitu di Rafif. Padahal sebetulnya dulu waktu saya awal-awal ketemu Bu Enda sama bingung ya dengan ibu-ibu di sini gitu. Tapi waktu itu kita mungkin belum ketemu, belum dalam satu grup, jadi nggak bisa diceritain gitu. Jadi sekarang dapat cerita-cerita enaknya aja gitu, yang dulu jarang di-mention gitu, karena kita belum ketemu juga gimana cara mentionnya kan. Terus jadinya ya untuk sampai ke tahapan wicara juga bukan sesuatu yang langsung tiba-tiba ngomong gitu, yang tiba-tiba keluar beberapa kalimat gitu. Nah, bukan kalimat sih, kata, beberapa kata. Karena betul kata Bu Endah, saat otot-ototnya Rafif mulai menguat, karena sampai sekarang juga masih distimulasi untuk lebih kuat lagi karena belum sekuat itu, pemahamannya juga meningkat dan kemampuan bicaranya juga meningkat. Betul juga kata Bu Enda, kalau Rafif memang belum pernah ketemu dengan terapi wicara, jadi selama ini masih di-assess juga untuk kesiapan wicaranya sama Bu Enda. Dan sekarang perkembangan wicaranya sudah lumayan lah, udah 2 arah, sudah lumayan kompleks juga. Pemahamannya juga mulai utuh, mulai gandeng antara apa yang dibicarakan dengan visual dan auditorinya. Jadi kalau dulu saya sempat
saya dulu sempat bilang ke Bu Enda kegundahan hati saya gitu, bahwa Rafif tuh sebetulnya belum paham soal rasa sakit gitu. Seringkali Rafif yang seharusnya sakit tuh nggak respon apapun gitu dulu awal-awal, tapi terus mulai meningkat dari nggak langsung tahu sakit lah, maksudnya dia tahu kalau kepentok tuh sakit, tapi dia waktu ditanya sakitnya sebelah mana tuh bingung. Sampai sekarang sakitnya tuh udah mulai tepat gitu. Kalau ditanya sakitnya di mana. Terus kalau dikasih betadin tuh akan lebih perih kan, dan dia akan lebih kesakitan gitu. Terus dia udah tahu kalau betadin tuh warnanya gelap, coklat gitu. Kayak gitu, dan itu lama. Saya baru akhir-akhir ini keluar kayak gitu. Jadi saya dulu juga saya nggak terlalu demanding sih kalau nanya goalsnya ke Bu Enda ya. Maksud saya, kapan Bu Enda Rafif bisa jalan tuh saya nggak pernah nanya kayak gitu. Apalagi saya nanya kapan Bu Enda Rafif bisa ngomong tuh nggak ada. Karena menurut saya apa yang Bu Enda katakan di awal tuh memang benar gitu. Semuanya tuh nggak bisa di limpahkan ke terapis, karena yang megang anak kan sehari-hari kita. Walaupun pasti kepotong ada pekerjaan dan yang lainnya, tapi yang tahu kita gitu. Jadi kadang Bu Enda pun minta informasi dari kita, sudah sejauh mana gitu perkembangannya. Terus apa yang sudah kita lakukan di rumah gitu. Dan Bu Enda tahu sih kalau emang saya nggak ngerjain PR, pasti ototnya akan melemah atau ada target yang pencapaiannya lambat gitu. Dan saya juga nggak yang kencang terus gitu ke Rafif, jadi memang perlu waktu juga sih menurut saya. Paling satu lagi yang mau saya tambahkan, jangan terpaku sama apa yang dikatakan Bu Endah. Jangan selalu tunggu apa yang disampaikan Bu Endah gitu. Maksudnya jangan selalu menunggu responnya Bu Endah gitu, karena kan setiap orang pasti punya keterbatasan gitu, dan gak ada salahnya kalau kita cari cross check gitu fakta lain yang apakah betul-betul mendukung apa yang Bu Endah bilang gitu. Sejauh ini sih dengan saya mencari informasi dari sumber yang lain itu saling mendukung dengan apa yang Ibu Endah katakan gitu. Jadi dengan kayak gitu saya jadi lebih percaya dan lebih yakin untuk ngelakuin PR-PR yang disarankan Bu Endah, karena make sense gitu, ada kecocokan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain gitu. Biasanya kalau kita tahu dengan cara kita sendiri, biasanya kita lebih komitmen kan untuk melakukan sesuatu gitu. Dan jangan juga lupa kalau cuma kita yang tahu gitu, kita yang sebaik-baiknya tahu, seharusnya kita yang tahu orang tuanya kemampuan anaknya sampai di mana, dan apakah target yang kita pasang tuh sesuai dengan kemampuan mereka. Boleh aja sih target tinggi, cuma juga sebaiknya di-adjust gitu. Maksudnya bisa dikondisikan lah. Kalau emang ternyata nggak bisa nyampe setinggi itu, ya turunin dikit lagi. Kalau emang belum bisa sampai, ya turunin lagi dikit gitu. Walaupun kelihatannya kayak nggak ada progresnya, tapi pasti adalah progresnya gitu. Mungkin ada sisi lain yang belum kita lihat selama ini gitu. Ternyata progresnya di situ gitu. Kayaknya gitu aja sih. Saya banyak-banyak terima kasih juga buat Wenda. Terus saya minta maaf kalau ternyata sharingnya kurang faedah. Saya minta maaf juga kalau ternyata ada kata-kata saya yang ternyata terkesan menyinggung, karena sesungguhnya saya gak berniat untuk menyinggung siapapun gitu, tapi cuma untuk cerita aja selama ini yang didengar soal Rafif Alkaf tuh kayak gimana sih perjuangannya gitu. Toh mungkin perjuangan saya jauh di bawah ibu-ibu semua kan, ternyata gak ada yang tahu gitu. Jadi gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling satu lagi yang mau saya tambahkan, jangan terpaku sama apa yang dikatakan Bu Endah. Jangan selalu tunggu apa yang disampaikan Bu Endah gitu. Maksudnya jangan selalu menunggu responnya Bu Endah gitu, karena kan setiap orang pasti punya keterbatasan gitu, dan gak ada salahnya kalau kita cari cross check gitu fakta lain yang apakah betul-betul mendukung apa yang Bu Endah bilang gitu. Sejauh ini sih dengan saya
cari informasi dari sumber yang lain, itu saling mendukung dengan apa yang Ibu Endah katakan gitu. Jadi dengan kayak gitu saya jadi lebih percaya dan lebih yakin untuk ngelakuin PR-PR yang disarankan Bu Endah, karena make sense.